adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti baik dan luar biasa ya. Hari ini, kakak dari sekolah minggu ingin mengajak kalian untuk belajar bersama ya. Jadi, jangan bersedih hati karena tidak bisa kemana-mana. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, termasuk belajar firman Tuhan. Yuk langsung aja kita mulai belajar. Sebelumnya, kakak ingin ajak kalian untuk berdoa. Bapa kami yang baik, hari ini kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyiapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mendengarnya dengan baik, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sambil kalian memperhatikan gambar berikut ini, apakah kalian pernah melemparkan kerikil atau batu ke dalam kolam atau danau? Apa yang terjadi pada saat batu itu mengenai air? Kalian semua pasti tahu, seperti gambar yang kita lihat, pada saat batu mengenai permukaan air, ada gelombang air berbentuk lingkaran yang bergerak cepat dan semakin besar. Seperti yang kalian lihat, batu yang kecil dapat membuat reaksi yang besar pada permukaan air apabila dilemparkan ke air. Riak air yang dihasilkan akan semakin menyebar. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus pernah berpesan kepada para muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan riak air di dalam kolam? Sama seperti menyebarnya riak air di dalam kolam. Injil juga terus tersebar keluar dari Yerusalem, semakin lama semakin tersebar luas, sampai ke tempat-tempat yang paling jauh ke segala penjuru bumi. Allah memakai hambanya, Paulus, untuk menyebarkan Injil di berbagai tempat dan kepada banyak orang yang berbeda. Sekarang adalah waktunya bagi Paulus untuk pergi ke Roma, yang merupakan pusat dunia pada zaman Paulus. Dari sana, Injil akan tersebar kepada berbagai bangsa seperti yang sudah Allah rencanakan. Marilah kita mencari tahu lebih jauh tentang penyebaran riak dari Injil. Kemudian, kita akan mencari tahu bagaimana Allah memakai Paulus untuk membantu gerejanya terus bertumbuh dan juga bagaimana Allah memakai hidup dan kesaksian Paulus untuk membantu kita bertumbuh dan hidup bagi Kristus pada zaman ini. Paulus sangat senang karena penantian panjangnya di dalam penjara akan segera berakhir. Sekarang, dia akan pergi ke Roma sehingga Kaisar Romawi bisa mendengarkan pembelaannya. Paulus dikirim sebagai tahanan bersama dengan beberapa tahanan lainnya. Di Kaisarea, mereka naik ke atas kapal dan berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Perjalanannya sangat lambat dan berat. Ada hari-hari pelayaran yang sangat berat dan berbahaya. Pada suatu kali, Paulus memperingatkan awak kapal untuk tidak melanjutkan perjalanan. Tetapi, sang perwira menolak untuk mendengarkan dan tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian, datanglah badai yang hampir membuat mereka, semua penumpang kapal kehilangan nyawa mereka. Tetapi, Paulus menguatkan hati mereka dan mengingatkan mereka untuk tetap tabah. Dia juga berkata bahwa mereka tidak perlu takut karena Allah akan menjaga mereka semua. Walaupun kapal mereka akan terdampar di suatu pulau, Paulus tidak khawatir atas semua kesulitan ini. Dia tahu bahwa Allah akan membawanya dengan aman ke Roma, seperti yang sudah Allah rencanakan. Saat mendarat di Pulau Malta, seekor ular berudak menggigit Paulus. Tetapi Allah menyelamatkan Paulus dari bisa ular yang mematikan. Setelah itu, Allah memakai Paulus untuk menyembuhkan beberapa orang sakit di pulau itu, termasuk ayah Publius, gubernur di kota itu.
Melalui semuanya ini, banyak orang melihat kekuatan Allah dan mendengar kabar baik Injil. 3 bulan kemudian, Paulus dan rombongannya berlayar lagi. Ketika mereka tiba di Roma, banyak orang Kristen berkumpul untuk menyambut Paulus. Paulus diizinkan untuk tinggal di rumahnya sendiri bersama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Paulus bersyukur kepada Allah. Paulus merasa bersemangat berada di Roma karena di sanalah pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi yang sangat luas. Pemimpin dari berbagai bangsa datang ke sana. Bisnis dan perdagangan maju dengan pesat di kota yang besar dan sangat penting ini. Kabar dan ide tersiar dengan cepat ke seluruh penjuru kekaisaran karena jalan-jalan Romawi yang aman dan modern. Selama 2 tahun berikutnya, Paulus mewartakan Injil dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja yang datang kepadanya. Banyak orang menjadi percaya, yang kemudian mulai juga menyebarkan Injil ke seluruh kekaisaran Romawi, sehingga gereja Allah terus bertumbuh. Ketika tidak sedang mewartakan Injil, Paulus sangat sibuk menulis surat-surat di berbagai gereja yang didirikan oleh para rasul. Paulus menulis apa yang Allah inginkan untuk dia sampaikan. Dia mendorong dan mengajar orang-orang percaya untuk hidup bagi Kristus dan agar terus bertumbuh di dalam iman mereka. Allah memakai Paulus dengan cara yang luar biasa. Paulus memberitakan kabar baik tentang Yesus dengan terus terang dan berani di mana-mana, dan dia juga menuliskan surat-surat luar biasa yang kemudian menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Paulus pasti tahu apa artinya hidup bagi Kristus. Dalam setiap hal yang dihadapi Paulus, Allah sedang bekerja. Allah menepati janjinya, yaitu menggunakan Paulus untuk memperluas kerajaannya dan menjadi saksinya di kota Roma. Berkat kesulitan-kesulitan Paulus dalam perjalanannya, banyak orang yang belum pernah mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus bisa diselamatkan. Dan ketika Paulus tiba di Roma, Allah memimpin banyak orang dari seluruh penjuru Kekaisaran Romawi untuk mengunjunginya sehingga Paulus bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dengan cara ini, Injil Kerajaan Allah dapat tersebar dengan semakin luas di berbagai tempat di dunia. Paulus selalu siap sedia dan mau untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Apalagi cara Allah memakai Paulus untuk menyebarkan Injil dan membantu umat Allah semakin bertumbuh dan berakar dalam iman mereka. Tahukah kamu surat-surat yang ditulis oleh Paulus? Surat-surat yang ditulisnya itu menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Beberapa surat yang dikirim oleh Paulus dinamai sesuai nama kota atau provinsi tujuannya. Seperti surat Paulus kepada jemaat, yaitu Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika. Kemudian ada juga surat Paulus kepada perorangan, yaitu kepada 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon. Setiap surat ditulis untuk membantu jemaat Allah di tempat itu belajar menghadapi masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapinya, dan membantu orang-orang percaya untuk terus bertumbuh dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Kristus. Mari kita lihat beberapa contoh mengapa Paulus menulis 3 surat di antaranya. Masalah-masalah yang kita miliki dalam gereja hari ini hampir mirip dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Sebagai contoh,
Kadangkala ada orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan mulai berpikir jika mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dengan cara menaati berbagai macam peraturan seperti orang Galatia lakukan. Kemudian, dengan pertolongan Roh Kudus, Paulus menjelaskan dalam suratnya, jika Tuhan menyelamatkan kita hanya melalui iman kita dalam Tuhan itu sendiri. Keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan hasil pekerjaan kita sendiri. Masalah lain yang mungkin kita miliki adalah menjauhi orang Kristen lain yang berbeda dengan kita. Hal inilah yang terjadi di jemaat Roma. Antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi, Paulus mendorong mereka untuk saling mengasihi satu sama lain dan bergantung kepada Roh Kudus yang sudah menyatukan mereka di dalam Kristus. Tuhan mau kita untuk saling mengasihi, mendorong, dan menguatkan satu sama lain. Inilah cara kita untuk menunjukkan Injil dalam hidup kita. Hidup bagi Tuhan seperti yang orang Filipi lakukan. Kalian sudah melihat, selain memimpin pertumbuhan gereja Tuhan, Roh Kudus juga memimpin Paulus dan para rasul yang lain untuk menulis surat yang menolong dan mendorong yang merupakan bagian dari perjanjian baru. Tuhan menggunakan surat-surat ini untuk memimpin umatnya kembali untuk mempercayai dan melayani Tuhan, juga untuk membantu umatnya menunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bahwa Injil itu benar. Orang Kristen hari ini adalah seperti surat hidup, dan inilah cara Tuhan memakai kita selama di dunia. Orang lain melihat bagaimana hidup kita. Mereka mendengar apa yang kita katakan, melihat apa yang kita lakukan, dan mereka belajar mengenai Kristus dari kita. Apakah kamu ingin orang lain membaca hidup kamu sebagai saksi Kristus? Adik-adik boleh menjawabnya dalam hati masing-masing. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sudah belajar tentang kebenaran Alkitab. Allah mengutus Paulus ke Roma untuk menyebarkan Injil dan membantu gereja Allah bertumbuh. Paulus menulis surat-surat yang dikenal sebagai surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat untuk mendorong mereka hidup bagi Kristus. Demikian cerita Alkitab kita pada sekolah minggu kali ini. Sampai jumpa di sekolah minggu kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.